Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat ikon nyala api dengan Inkscape, sebuah program ilustrasi open source yang kita sayangi bersama. Langsung saya buka saja Inkscape-nya. Ya, ini sudah terbuka Inkscape-nya ya. Inkscape pada posisi awal gini untuk menyamakan saja yang saya gunakan adalah Inkscape versi 1.1.1 dan ini adalah posisi yang saya gunakan adalah view default saja. Zoomnya akan saya pakai satu, tetap bisa ditekan satu ya, satu banding satu zoomnya. Terus untuk dokumen properties ini display unit dalam pixel, terus custom size juga saya posisikan di pixel. Border saya hilangkan saja, lalu saya tutup dokumen properties, jadi tidak ada border di sini ya. Ini juga untuk measurement di set juga di pixel. Selain itu untuk docking file saya siapkan dulu menu fill dan stroke, dan juga untuk menu alignment ya, line and distribute object. Oke. Ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Jauhar Subi. Di channel ini saya banyak membahas mengenai Inkscape dan bagaimana menggunakannya, beserta contoh-contoh penggunaan pembuatan icon, logo, dan ilustrasi lainnya ya. Ya, langsung saya ambil tool ellipse dengan tekan E, atau juga bisa ambil di sebelah kiri toolbox ini ya, ada gambar seperti lingkaran. Saya tekan Ctrl dan Shift bersamaan, lalu drag. Oke, cukup. Kemudian saya duplikat bentuk lingkaran ini dengan Ctrl D. Di sini ada kelihatan ya apa yang saya tekan di keyboard di sebelah kiri bawah ini. Lalu tekan S untuk selection ya. Bisa juga dengan mengambil tool di toolbox ini yang tanda panah. Kembali saya tekan Ctrl dan drag ke bawah. Yang akan saya ambil adalah bentuk bersinggungan dari kedua lingkaran. Ini tidak terlihat karena warnanya masih full opacity-nya. Oleh karena itu saya adjust dulu ya, saya setel dulu opacity-nya pada posisi sekitar di bawah 50%. Tapi tentu saja kedua lingkaran dipilih dulu dengan tekan shift dan select lingkaran yang belum dipilih. Opacity saya turunkan di 50%. Ya, sekitar 50% cukup sehingga kelihatan ya. Bagian yang lebih tebal ini adalah bagian yang bersinggungan. Bagian yang pertemuan antara lingkaran atas dan bawah ini mungkin saya kira-kira saja agak bawah sedikit ya, dan itu yang akan saya ambil ya, bagian yang lebih gelap ini yang akan saya ambil. Kembali tekan shift, pilih lingkaran satunya, lalu saya tekan Ctrl Shift dan 8. Ini adalah fungsi intersection ya, intersection Ctrl Shift dan 8. Maksudnya sih bukan Ctrl Shift 8 melainkan Ctrl bintang. Kalau mau melihat bagian di toolbarnya di sini ya, di pad intersection. Nah, ini ada keterangannya Ctrl bintang ya, intersection. Oke. Sudah dapat bentuknya. Opacity saya kembalikan ke 100%. Mungkin warnanya saya pilih di ya sekitar ke orange. Lalu saya pinggirkan ke sebelah kiri layar atas ya, kiri layar kanvas sih sebenarnya ini. Area kerjanya ini ya, area kerjanya Inkscape. Kemudian saya tekan P ya, P untuk mengambil tool ini yang gambar pensil di samping kiri ini, atau draw freehand lines. Saya akan membuat garis gelombang ke bawah kemudian ke atas dengan titik awal dan titik akhirnya pada titik horizon yang sama. Untuk itu saya ambil garis panduan
untuk titik horizonnya. Jadi yang akan saya buat adalah seperti ini ya. Ya seperti ini kan berapa namanya ini, bergetar ya namanya juga. Ini ya tarikan by mouse. Tapi ini smoothingnya saya setting dulu di 48, jadi kelihatan halus ya di 48. Saya ulangi ya, P gini, smoothingnya di 48. Ya seperti ini ya jadinya ya, kurang lebihnya seperti inilah. Tapi kalau enggak merasa enggak pas masih ya bisa di delete aja lagi. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini bentuk yang akan saya buat. Namun bukan garis biasa saja ya. Yang saya akan buat adalah dari si bentuk mata ini. Terlebih dahulu bentuk matanya saya copy dulu, Ctrl C. Lalu ambil tool draw freehand. Modenya ini disetting di mode create sphere of path, smoothing di 48 seperti yang tadi dilakukan. Shape-nya yang semula none sehingga bentuknya begini diubah ke setting bend from clipboard ya, clipboard. Jadi ngambil dari kopian si mata ini yang dibengkokkan. Ya, langsung ya, ini saya buat garisnya. Iya, hampir sama-sama yang atas kira-kira saja sih. Tapi kalau merasa belum pas ya diulangi aja. Nah seperti ini ya, seperti ini saya rasa udah cukup sih. Lalu saya duplikat ya, saya duplikat Ctrl D dan saya tarik ke bawah. Jadi ada dua buah ini ya, ada dua buah bentuk hasil dari bending si mata ini. Selanjutnya yang di bawah ini saya skalakan lebih kecil ya, tekan Ctrl Shift skalakan lebih kecil ya, kira-kira saja lah 3/4, kira-kira 3/4 dari panjang yang di atas. Dan bagian ini ya, apa ya, badannya ini saya perlu lebih gemuk. Ini bisa dengan edit by node ya, edit path by node. Ambil, ini ada gambar mata, ini masih di sini. Ambil di bagian sini ya, ini ada satu kotak segi 4 ini, tarik aja sedikit. Nah dia agak gemuk jadinya. Nah kira-kira gemuknya kurang lebih sama yang di atas, lebih besar juga nggak apa-apa ya. Sudah cukup. Saya tekan S untuk selection lagi. Nah di sini kalau langsung di rotate, tekan S, tekan sekali lagi, ada muncul rotasi handle gini. Kalau langsung di rotate, diputar, bentuknya akan berubah ya. Nah akan berubah dia, akan berubah dianya tuh, kelihatan kan, akan berubah begini dia nih, begini dia bentuknya berubah. Jadi yang saya perlu lakukan adalah saya undo dulu, Ctrl Z untuk memfinalisasi bentuk kedua bentuk yang sudah siap dijadikan icon nyala api ini. Saya menggunakan path object to path ya. Kenapa harus saya lakukan? Seperti tadi yang terjadi saat ini di rotate, bentuknya akan tidak beraturan karena dia adalah sebuah garis yang tidak ada node sama sekali, hanya ada handle, rotation handle di sini, dan masih ada matanya, tetap ada ya. Ini si mata, ini juga begitu ya, matanya masih kelihatan ada ya kan. Oke, finalisasinya adalah dengan select dua bentuk ini, path object to path. Nah kalau tadi berupa garis, kalau kita lihat node-nya sekarang, saya lihat node-nya sekarang ini adalah berupa path. Lihat ada node bentukan di luar dari bentuk dari bending mata itu ya.
Sementara ini garis bantu sudah tidak saya pakai, saya singkirkan ke atas. Lalu ini juga contoh bentuk gelombangnya saya delete juga karena sudah tidak terpakai. Delete. Matanya juga sudah nggak dipakai, di delete saja, tidak apa-apa. Oke. Kedua bentuk ini saya pilih bersamaan. Saya tekan sekali lagi untuk memunculkan rotation handle, lalu saya putar ke kiri. Iya, kira-kira lah ya. Bisa juga sih dengan tekan kontrol ya, biar posisi lurusnya persis. Sekali lagi. Ya. Setelah itu masih memilih keduanya, masuk ke line and distribute, selection area relative to align bottom edge. Ya. Setelah line bottom edge, pilih bentuk yang lebih kecil, tekan di luar dulu, baru pilih di bentuk yang lebih kecil, tekan kontrol, geser ke kiri, lalu flip horizontally ya, bentuk yang lebih kecil ini dengan tekan H. Selain itu bisa juga dengan ambil yang di atas ini ya, ini flip horizontally H. Ya, ini kalau perlu di setting ke kiri ke kanan supaya membentuk sesuai keinginan silahkan ya, tapi ini udah cukup pas sih, udah cukup pas, saya lihat ini udah cukup pas, udah ada kelihatan ya bentuknya, ada lengkungan-lengkungan si nyala api. Ya, di sini selanjutnya saya duplikat ya, terjadi pergeseran sedikit, saya balikin lagi align to bottom edge. Nah, yang saya pilih di luar, selalu pilih lagi yang bentuk yang lebih besar. Ini saya duplikat ya, Ctrl D untuk menambahkan variasinya ya. Ctrl D, terus saya tekan Ctrl dan Shift, kecilkan. Yang kecil ini saya kasih warna merah dulu supaya kelihatan berbeda. Lalu saya singkirkan sedikit ke bawah. Posisinya kira-kira di bawahnya ini ya, di bawah dari persinggungan bentuk dua bentuk awal itu, dan juga tidak keluar dari bentuk yang lebih besar, ujung atasnya ini. Ujung bawah ya sengaja memang dibikin agak keluar seperti ini sehingga membentuk negative space dari nyala api. Supaya kelihatan lebih jelas, ini saya turunkan dulu opacity di 50. Nah, di sini ya, yang bagian atasnya sini diturunkan kira-kira, nah, anggaplah ini sekitar 1 cm, antara 1,5 cm atau 1 cm ke bawah. Pada dasarnya ini tidak keluar bagian samping sini, juga bagian ujung atasnya juga tidak keluar dari bentuk. Ya, saya kembalikan ke 100% opacity-nya. Lalu saya pilih semua, Ctrl A. Terpilih semua. Ini bisa langsung di union saja jika menjadi satu warna dan satu kesatuan. Union adalah Ctrl Shift sama dengan ini juga sebenarnya adalah fade union, Ctrl plus ya, karena di atasnya di Shift sama dengan adalah plus. Oke, ini sudah terbentuk icon dari nyala api, sudah kelihatan ya. Tinggal selanjutnya adalah membuat pewarnaan dalam hal ini pewarnaan sesuai dengan thumbnail kita ini. Untuk mewarnai sebagaimana thumbnail, yang dilakukan adalah membuat linear gradient. Namun sebelum itu saya sudah ada menyediakan warna-warna gradient atau gradasi yang akan saya buat di bentuk ini. Saya simpan di atas, ini saya tarik ke bawah dulu ya. Pilih semuanya, tarik bawah, tekan Shift biar nggak berubah aksis dari vertikalnya. Vertical axis. Oke. Mungkin saya tekan 3. Warna udah ada di samping.
Lalu lihat di menu fill and stroke. Oke, pilih bentuk dari icon nyala api ini. Di menu fill and stroke, pilih colornya di linear gradients. Nah, ini kelihatan ya, linear gradients dari kiri ke kanan, dimana di kiri adalah warna yang terang, kemudian di kanan adalah warna yang pudar. Kemudian saya lakukan adalah edit gradient dengan menekan icon pensil di bawah dari menu fill and stroke. Terlihatlah garis dari gradient ini ya. Ini yang saya lakukan kemudian adalah memindahkan si titik warna terang yang berupa segi 4 ini ke bawah. Oke, di situ cukup. Lalu si titik warna pudar ini yang berupa lingkaran kecil, dengan menekan Ctrl saya pindahkan ke atas. Iya. Jadi di sini ada dua titik ya, titik warna terang dan titik warna pudar. Sedangkan yang saya rencanakan ada 5 buah warna. Berarti saya memerlukan penambahan 3 titik lagi. Untuk menambahkan 3 titik ini, yang dilakukan adalah pada garis biru tipis ini dilakukan 2 kali klik ya, double klik. 1, 2, 3. Ya, untuk penandaan titik tambahan yang 3 ini bisa disebarin tempat dulu, nanti baru digeser-geser juga boleh ya. Semua kode warnanya sudah saya sediakan di deskripsi. Ya, lalu saya lakukan adalah mengedit warna bagian atas dulu. Warna terang yang pertama adalah sesuai dengan urutannya ini. Lihat di menu fill and stroke, ambil icon pick color from image, lalu ambil warnanya. Ya, kelihatan ya, warnanya udah ada perubahan. Lalu ambil warna titik kedua untuk warna berikutnya. Lakukan hal yang sama, ambil pick color from image. Yang ketiga lagi demikian juga. Yang keempat, dan yang kelima, ini adalah warna yang paling terang, seharusnya ini warna biru ya. Ya, oke, sudah kelihatan ya, ada gradasi warna dari biru ke orange. Namun susunannya bisa diatur lagi sih, bisa digeser sedikit ke atas yang biru sehingga kelihatan nyala api birunya yang menarik ya. Dan sementara yang di sini bisa mungkin kalau ada kesalahan seperti ini tinggal di undo saja ya, di Ctrl Z. Digeser lagi sedikit ke atas. Lalu ini mungkin bisa digeser ke bawah sedikit. Oke, saya rasa udah cukup ya, udah cukup. Kombinasi dari gradasi 5 warna ini sudah ada bentukan dari nyala api dengan api kebiruan lalu menjadi orange. Kemudian saya ambil tool selection, bisa dengan menekan S, lalu saya duplikat ya, saya lakukan duplikat, Ctrl D. Setelah saya duplikat, di menu fill and stroke saya isikan stroke paint. Stroke paintnya linear gradient. Lalu stroke stylenya, pixelnya saya tambahkan sekitar 6 pixel. Cukup ya, 6 pixel. Kemudian di menu stroke paint dari fill and stroke
Saya ambil gradien yang sudah ada, yaitu gradien dari menu fill tadi. Struknya disamakan saja dengan menu fill. Iya, kelihatan ya, ada biru ke orange, tapi dia dalam posisi kiri ke kanan. Ini saya akan lakukan adalah mengedit gradien. Bila pada menu fill tadi posisi terangnya saya taruh di bawah, yaitu si birunya yang saya taruh di bawah, ini si birunya saya taruh di atas, saya letakkan di atas. Ya, di sampingnya sini ya, di sampingnya. Lalu yang pudar atau si orange-nya saya taruh di bawah dengan menekan kontrol supaya lurus dia. Nah, lurus dia kan. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sudah terlihat ada kebiruan di bagian atas dan orange-nya di bagian bawah. Select tool saya ambil, lalu saya duplikat dengan Ctrl D. Di sini duplikatnya saya tekan Shift untuk menghilangkan stroke-nya. Lalu fill-nya saya isi dengan hitam saja. Setelah itu saya letakkan di bagian paling bawah, lower selection to the bottom end. Saya geser ke kiri sedikit sehingga ada muncul, dan ke bawah sedikit. Ya, kira-kira tekan panah 4-5 kali untuk membentuk bayangan ya, shadow. Lalu bagian blurnya saya naikkan sedikit, kira-kira di 11. Ya, di 11. Dan opacity-nya saya turunkan di sekitar 70, 60 lah, 67 sedang. Kelihatan ya, ada bayangan. Sedangkan si palet warna ini sudah tidak saya gunakan, ini saya delete saja. Untuk membuat lebih kelihatan, ini saya buat backgroundnya hitam atau lebih redup lah ya. Opacity-nya dikasih 100%, kasih selection dan lower to the bottom edge. Kelihatannya perlu lebih, ya 80 gray atau 70% gray, sehingga si shadow-nya masih kelihatan ya. Shadow ini saya rasa mungkin ditingkatkan sedikit lagi presentasinya supaya lebih, atau saya turunkan aja ya, saya turunkan jadi gelapnya lebih kelihatan. 9 mungkin sedang. Oke, 9, dan opacity-nya di 67. Saya zoom out dulu ya, saya zoom out dulu dengan tekan minus. Lalu saya pilih si background untuk menyingkir dahulu. Kemudian untuk semua bentuk icon nyala api atau icon flame ini atau fire ini, saya grouping dengan menekan icon group di atas ya. Nah, setelah grouping tinggal dipilih bersama aja ya, bersamaan ya, dengan tekan shift dan tekan juga backgroundnya, lalu center vertical axis dan center to horizontal axis. Posisinya udah persis di tengah. Ini pun kalau diperlukan juga bisa di grouping dengan klik kanan group, alternatif dari menekan icon yang di atas. Selain itu juga bisa dengan Ctrl G, gigi, lalu tekan 3 sehingga melihat secara penuh si icon ini. Sudah selesai ya. Bila ada pertanyaan dalam pembuatan icon nyala api ini, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa juga untuk like bila suka video ini. Demikian video kali ini.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.